Well. Copyright makin kesini makin serem aja. Gue nggak tahu apa yang lebih serem daripada ditagihin sama bendahara kelas ataupun melihat hal-hal yang berbau hak cipta ini. Gue menghela napas jutaan kali untuk memandangi kenapa peraturan macam gini tuh selalu hadir begitu saja tanpa ada kompromi dari mereka yang menjadi penikmatnya. Dan sekarang ada lagi masalah yang mungkin akan jadi masalah besar bagi semua orang untuk pecinta di hobi yang seperti ini, yaitu adalah menjadi seorang cosplayer. Gue mendapatkan sebuah postingan yang menarik dari teman kita bernama Darius Drew, ya bukan teman gue tapi tapi gue dapat postingannya gitu, kayaknya ini orang terkenal gitu ya, dan gue kagak gitu. Jadi di sini membahas sebuah hal yang cukup mengerikan itu, bahwa cosplay ilegal ya, membahas aturan hak cipta cosplay di Indonesia gitu kan. Bisa dipikirin aja kan, kita selama ini di event-event itu pasti melihat dengan sangat pasti ya, banyak sekali orang-orang yang cosplay dan itu menggunakan karakter-karakter yang memang sudah ada di Jepang sana atau sudah ada lisensinya. Tapi kita kan nggak pernah tahu kalau kita misalnya menggunakan kostum atau baju yang sama, contohnya adalah kita menggunakan bandana seperti Sakura Haruno, apakah kita juga melakukan tindakan ilegal? Maksud gue seperti itu. Apakah kalau misalnya kita beli ikat kepala Konohagakure, apakah itu termasuk cosplay ilegal? Kita juga tidak tahu. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat gue bingung juga gitu kan. Kalau sampai cosplay ilegal, berarti nanti event wibu di gak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu bakal sepi gitu kan. Gak ada lagi orang yang cosplay, atau mereka mungkin cosplaynya Kak Rose gitu kan. Cosplaynya nanti itu si Linda dari game Dread Out dan semacamnya. Akhirnya apa? Tambah sepi, banyak sekali kekuatan-kekuatan usaha atau ekonomi yang tiba-tiba tidak berjalan lagi karena memang cosplay sudah jadi ladang usaha, maupun itu dia menjual foto-foto pack dia sebagai seorang cosplayer, atau dia seorang desainer baju cosplay, atau yang menyewakan baju-baju cosplay. Dan yang lebih beratnya lagi adalah mereka yang biasanya mengadakan acara event Jepangan seperti ini. Soalnya acara event Jepangan yang selama ini gue selalu datangin tuh hidupnya tuh gara-gara banyak sekali cosplayer yang datang gitu kan. Gue adalah cosplayer hunter, jadi kalau ada cosplayer cantik gue pasti minta vote bar gitu, gue pasti minta kontak lainnya gitu kan. Kurang ajar ya gue ini ya kalau dipikir-pikir ya, tapi ya memang seperti itulah hal yang gue lakukan. Dan katanya sih akan dibahas di Instagram Live, kok gue baru tahunya dari pagi lagi, telat gue taunya. Dibahasnya kayaknya nih kemarin jatuhnya nih ya, jam 7 WIB. Gue telat, gue baru tahunya tadi pagi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, yang penting gue yang menyampaikan aja. Mungkin ada teman-teman yang sudah menonton ini video ataupun melihat live Instagramnya, bisa sampaikan poin-poin pentingnya juga di komentar, apa yang dibahas dari para suhu-suhu dalam pembicaraan atau live mereka tersebut. Tuh, motor pakai strobo kayak orang kaya aja, padahal makan aja masih minta ikut dua kan. Oke, tapi kalau misalnya hal seperti ini benar-benar ditegakkan dan pelaku cosplay ilegal ini bisa dipidana, gue nggak habis mikir lagi sih, ini sudah bener-bener gawat sih kata gue sih. Soalnya kan cosplay itu kan ajang mengkreasikan diri gitu ya. Kalau misalnya mengcosplaykan sebuah karakter, kalau misalnya itu gue pasti merasa apa gimana ya, tersanjung gitu. Karakter gue itu di cosplaykan, berarti karakter gue itu ada kelebihan sehingga Anatawa pada itu ingin menggunakan kostum yang sama seperti apa yang telah dibuat oleh karakter yang telah dibangun gitu kan. Sebenarnya itu hal sebuah pujian ya. Jadi ketika gue nge-cosplayin sebuah karakter juga, itu sebenarnya gue muji tuh karakter gitu kan. Misalnya gue cosplay Arnold Voldigod dari Mau Gakuen, gue nggak ingin mencuri, gue hanya ingin memuji ini karakter ini keren kayak gue, kayak melihat diri sendiri dalam cermin gitu kan. Karena gantengnya sama, gagahnya sama, hebatnya sama, fuckboynya nggak sama gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi kan ya, karena memang karakter-karakter itu sudah ada yang membuat, jadi mereka punya hak untuk mengizinkan orang lain menggunakan atau tidak. Tapi kalau misalnya sampai hal seperti ini aja pun menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, maka semuanya nggak akan baik-baik saja sih menurut gua gitu kan. Jadi semoga aja ini cuman, nggak bisa juga sih kalau misalnya gue bilang nggak berlaku di Indonesia, nggak enak juga. Soalnya kan gue melihat sendiri kan cosplayer Jepang itu kan keren-keren juga gitu loh, bagus-bagus totalitas. Gue biasanya nyari cosplay itu cosplay Jepang, nah gitu kan, bagus-bagus semua gitu kan. Masa nanti kalau mau cosplay izin gitu kan, ya kalau emailnya dibalas, kalau emailnya nggak dibalas gimana, kayak gampang aja izin tuh, ngobrol sama perusahaan itu kan susah gitu. Saya mau izin cosplay karakter Anda, oke. Tapi bayar sekian ya. Waduh,
susah, yang ada nanti eventnya sepi kan. Nanti kalau misalnya mau nge-cosplay apa namanya, mau foto bareng bayar dulu gitu kan, wah capek lah gua lah. Aduh, makin kapitalis nanti kan. Guanya yang tambah sedih gitu kan. Bisa event cosplay nanti isinya orang-orang yang cosplay Kaori semua. Kaori bang, iya pocong gitu kan. Kan di dalam tanah udah. Dark joke, enggak sih, enggak lucu padahal ya. Tapi ya itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watch, I'm CRY and see you next time.